Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita selalu berdoa dan bermohon kepada Allah. Setiap nikmat menjadi wasilah kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan kita termasuk ringan dan diringankan oleh Allah untuk selalu bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah pagi ini kita melanjutkan kajian rutin kita sebelum Ramadan. Kita di Ramadan sudah membahas beberapa tematik. Kita kembali ke kitab Ushul Salasah sebagai pondasi akidah kita insya Allah. Dulu insya Allah sudah sampai ke muqaddimah yang kedua untuk bagian yang kedua. Kita terakhir membahas tentang syirik secara detail. Berarti kita membahas tentang muqaddimah kedua di bagian kedua. Nggih menika annallaha la yarda ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Kita sudah membahas itu insyaallah. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Nggih menika ats-tsalisah di bagian ketiga. Ini di halaman 61 nggih. Kalau jenengan buka kitabnya di halaman 61 bagian paling bawah. Masih di awal-awal. Ini dulu sudah pernah dibacakan, saya bacakan ulang. Insya Allah pembahasan kita pagi ini di bagian itu. Yang ketiga, ana man ata'ar rasula, barang siapa yang telah taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wahadallah, dan telah mentauhidkan Allah, konsekuensinya adalah la yajuzu, tidak diizinkan lahu bagi dia, muwalatu, sudah kepanggil ya, berbaik-baikan, berkasih sayang, man hadallah, dengan orang-orang yang menjadi musuhnya Allah, wa rasulahu, dan musuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kana aqraba qaribin, walaupun mereka itu adalah aqraba qaribin, adalah orang-orang terdekat kita. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya Allah berfirman, la tajidu qauman, tidak akan ditemukan suatu kaum, yu'minuna billahi, yang dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada adanya hari akhir, yuwadduna, dia berkasih sayang, berbaik-baikan, man haddallah, kepada orang-orang yang menjadi musuhnya Allah, memusuhi Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Walau kanu, walaupun mereka itu abauhum, bapak-bapak mereka, au abnaahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, saudara-saudara mereka, au ashiratahum, kerabat mereka, ulaika kataba fi qulubihim, mereka itulah orang-orang yang sudah ditulis di dalam qulubihim, di dalam hatinya, al-iman, iman, wa ayadnahu bi ruhim min, dan Allah telah kokohkan dengan pertolongannya, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka orang-orang yang dimasukkan ke surganya Allah, tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha, selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, ulaika hizbullah, mereka itulah keluarganya Allah. Sebagian mengartikan tentaranya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, sesungguhnya orang-orang yang menjadi keluarganya Allah itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Mujadalah ayat ke-22. Nah, ini
pembahasan kita yang ketiga di mukadimah kedua. Insya Allah kita sedikit bacakan syarahnya. Insya Allah. Dulu Ustadz Pardi pernah bertanya tentang bagaimana jikalau saya di sebuah lembaga yang pemimpinnya kebetulan agak-agak berseberangan gitu. Terakhiran begitu pertanyaannya. Nah, kita bahas penjelasannya insya Allah. Langsung di bagian yang ketiga. Di sini pensyarah, penjelas dari subbab ini, penulis menyampaikan surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Ini dengan buka surah Al-Mumtahanah, surah keberapa itu? Surah ke-60. Sebagian ketika saya sebutkan Mumtahanah, koyo nembe krungu to surah jenenge Mumtahanah. Agak-agak asing ya. Mungkin sebagian juga jarang yang menghafal Mumtahanah. Ini ayat pertamanya panjang sekali. Yang intinya adalah sebagaimana jenengan pernah mendengar ayat yang sangat populer ketika 2017 ketika Al-Maidah ayat ke-51. Ini semisal ini sama. Jadi inti dari ayat ini sama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatahidu aduwi wa aduwakum, jangan kau angkat orang-orang yang menjadi musuhnya Allah dan musuh kalian menjadi pemimpin di antara kalian, menjadi sahabat baik, sahabat karib kalian. Ini panjang. Nah, itu ayat ini itu terkait dengan kisahnya Hatib bin Abu Bakta'ah, seorang yang menjadi ahli Badar. Kita tahu nggih Pak, ahli Badar itu punya kedudukan khusus di sisi Allah. Saya kabarkan kepada dengan sekali lagi, ahli Badar itu siapapun dia yang tercatat menjadi ahli Badar itu punya kekhususan di sisi Allah. Rasulullah menyampaikan, semoga Allah memperhatikan mereka dengan perhatian yang khusus. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya ahli Badar itu sudah tercatatkan masuk surganya Allah. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, apapun yang kalian kerjakan setelahnya sudah diampuni. Nah, ini terkait dengan Mumtahanah ayat 1 ini. Jadi ini tuh kisah di mana Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya akan menaklukkan Mekah, akan menaklukkan Mekah, akan menyerang Mekah setelah punya kekuatan besar. Kemudian Hatib bin Abu Bakta'ah ini nulis surat yang kemudian dititipkan kepada seorang wanita musyrikah untuk disampaikan ke keluarganya. Ini kata kuncinya apa? Disampaikan ke keluarganya. Tidak adalah orang yang paling kita kasihi lebih dari keluarga kita. Nah, ini spirit dari ayatnya jelas sekali ya. Jenengan katakanlah sudah hijrah misalnya, sudah meninggalkan berbagai macam hal, tapi jenengan masih meninggalkan keluarga di sebuah tempat, mungkin jenengan masih sayangkan ke mereka. Gini apa nggih? Maka ketika Rasulullah mengabarkan akan diserang, dia ingin, nih Hatib bin Bakta'ah ini ingin supaya keluarganya selamat, pergi dululah minimal, atau harta bendanya dia yang masih di Mekah itu yang ditinggal itu diselamatkan. Gitu, nggih. Ini kan wajar, manusiawi banget nggih. Gini apa nggih? Tetapi ketahuilah di dalam ayat ini dikatakan bahwa la yajuzu muwalatu, kita tuh nggak boleh berkasih sayang, saling membantu dengan orang-orang yang jelas dia sudah menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya nggak beriman maksudnya kepada Allah. Sangat dipahami sampai di sini nggih. Jelas sekali. Jadi spirit ayatnya sangat-sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa kita tuh nggak boleh, konsekuensi atas iman kita kepada Rasul dan Allah, maka kita juga harus dalam tanda kutip membenci. Nanti di ayat berikutnya kita terangkan kenapa harus benci. Kita membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam hal akidahnya maksudnya, bukan dalam hal muamalah ya. Jangan kemudian jangan mengartikan, Pak Wahid mengajarkan berarti saya harus membenci kepada orang-orang non muslim, joto sih entuk, bukan begitu.
Bukan begitu nggih. Maksudnya secara akidah kita di hati harus benci kepada hal yang sedemikian. Nggih. Walaupun dikatakan di sini aqroba qoribin, walaupun itu adalah keluarga terdekat kita, bapak kita, nggih, anak kita, saudara kita, nggih, kerabat kita, di dalam akidah sekali lagi, bukan di dalam muamalah. Nggih. Tentu saja turunan dari akidah ada bagian muamalah yang kita memang nggak boleh dengan mereka. Nggih. Dalam beberapa hal ini dipelajari di bab fikih, ya, insya Allah. Nah, di dalam ayat ini dikatakan kecintaan ahli Badar ini kepada keluarganya mengantarkan dia dalam tanda kutip berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ketika hal ini dilakukan oleh Hatib bin Abu Balta'ah ini, Rasulullah diberi kabar oleh Allah di antara sahabatnya ada yang melakukan hal yang sedemikian. Maka kemudian Rasulullah perintahkan 3 orang sahabatnya termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengejar wanita musyrikah yang membawa suratnya dari Hatib bin Abu Balta'ah ini. Rasulullah sudah dikabarkan oleh Allah tentunya wanita itu adanya di mana, nanti kecandaknya di mana sudah diberitahu. Maka kemudian 3 orang ini mengejar wanita ini, kemudian ketemulah di kebun Haq yang kemudian Rasulullah sebutkan sebelumnya. Tapi ketika ditemui, wanita itu mengatakan, saya nggak bawa surat kok, saya nggak bawa surat. Maka kemudian 3 orang ini sampai mengancam, kalau engkau tidak berikan suratnya, itu udah digeledah itu nggak ketemu, udah digeledah nggak ketemu. Tapi nggak mungkin Rasulullah dusta, itu nggak mungkin. 3 orang ini. Kemudian kalau sampai kamu nggak kasih suratnya, saya telanjangi kamu. Diancam beneran itu. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil dari gelungnya, keluarin surat yang isinya intinya adalah memberitahukan bahwa Rasulullah akan menyerang Mekah. Dan kemudian surat itu dibawa ke Rasulullah. Hatib bin Abu Bakar dipanggil, kemudian biasa Umar radhiyallahu anhu langsung ambil pedang, tak potong lehernya. Biasa begitu kan. Maka Rasulullah ingatkan, wahai Umar, bukankah engkau tahu bahwa Hatib bin Abu Bakar adalah salah seorang ahli Badar yang Allah khususkan atas dia dan dipastikan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sampai Umar menangis, diingatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inti dari kisah di ayat ini adalah bahwa terlarang buat kita untuk bermuwalatu, berkasih sayang, saling tolong menolong, mendukung orang-orang yang jelas-jelas sudah menjadi orang-orang yang menjadi musuhnya Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayatnya panjang, jadi nanti bisa baca di rumah insya Allah, surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Kemudian dihadirkan pula surah Al-Maidah ayat ke-51. Jadi mungkin sudah sangat familiar dengan ayat ini, yang intinya di kasusnya siapa? Pak Ahok dulu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi pemimpin di antara kita. Mudah-mudahan jenengan masih ingat. Saya nggak perlu ingatkan lagi. Yang intinya juga begitu sama, spirit dari ayatnya adalah kita nggak boleh mengambil seorang pemimpin. Ini bukan bermaksud rasis, ini memang demikian ayatnya. Tidak boleh mengambil pemimpin di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, karena mereka menjadi pemimpin bagi sebagian mereka yang lain. Kemudian di dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat, ini tadi kan surah Al-Mumtahanah ayat 1, ini yang keempat juga dikabarkan tentang kisahnya Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan jadi ini sungguh telah ada teladan yang baik pada Ibrahim, waladina ma'ahu, dan orang-orang yang mengikuti Ibrahim alaihissalam. Kemudian kapan dikatakan Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya menjadi contoh buat kita? Ketika idqalu, ketika Ibrahim berkata liqaumihi, kepada kaumnya, inna, sesungguhnya aku, bura'um minkum, kami berlepas diri dari kalian dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Paham maksudnya? Kata-kata apa? Berlepas diri. Makanya
konsekuensi atas iman kita, taat kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang melakukan tindakan tidak iman kepada Allah, beserta apa-apa yang dia sembah kami ingkari. Ya, jelas di ayat ini katakan kami mengingkari itu semua. Kami berlepas diri darimu, kaum yang menyembah selain Allah, dan kami mengingkari apa yang kalian sembah. Gitu. Bahkan di sini di akhir ayat dikatakan, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Makanya membenci secara akidah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya memang itu bagian dari perintah Allah. Sekali lagi bukan berarti kita kemudian memusuhi, boleh melakukan apa saja, tentu saja tidak demikian. Di hati kita menancap bahwa kita nggak mungkin menyatukan antara beriman kepada Allah dengan orang-orang atau pemikiran yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Di dalam syarah ini dikatakan, adapun secara muamalah maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memusuhi agama Allah. Paham ya? Jadi closing dari bagian ketiga ini saya katakan, adapun secara muamalah maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi kita disuruh berbuat adil walaupun kepada orang non muslim, tapi tidak secara akidah. Jadi kan bisa lihat di dalam surah Mumtahanah lagi ayat ke-8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Jadi keywordnya di akhir ayat dikatakan sesungguhnya Allah innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil kepada siapa saja tak terkecuali. Nah, ini akhir dari pembahasan kita di bagian mukadimah yang kedua, bagian terakhir. Mudah-mudahan bisa menjadi sanggup buat kita untuk menjadi erang-erangan kita harus berbuat bagaimana sih sebenarnya dengan mereka. Kita lanjutkan insya Allah. Ini pengantar masuk ke intinya. Ini jadi ada mukadimah 1, mukadimah 2, kemudian penulis mengantarkan dengan terkait dengan milahnya Ibrahim alaihissalam. Jangan buka di halaman 60 nggih. Lanjutan dari yang tadi nggih, halaman 60. Iklam sudah ketemu belum? Yang bawa bukunya? Nggih. Iklam, ketahuilah arsadakallahu, semoga Allah membimbingmu li taatihi, di dalam menaatinya. Sekali lagi saya ingatkan, ketahuilah semoga Allah membimbing kita di dalam menaatinya. Ini pesannya adalah setiap kita tolong saling mendoakan, apalagi sesama jamaah. Jadi punyalah waktu untuk mendoakan jamaah. Punyalah waktu untuk membuat list. Hari ini sujud di tahajud saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga mau doain siapa ya? Itu sebaiknya begitu antar jamaah. Kita nggak tahu di antara kita siapa yang meninggal duluan. Maka pokoknya yang sudah pernah menjadi jamaah di sini saling mendoakan. Ini kita belajar kitab yang di dalam kitabnya disebutkan saling mendoakan. Di antara doa yang dimaksud di sini adalah doa agar yang bersangkutan taat kepada Allah, mudah melakukan ketaatan. Ini penting, ini penting sekali. Istiqomah apalagi setelah puasa masuk Syawal banyak yang problem, sing mau rajin sholat wengi tiba-tiba hilang, kan heman-heman, gitu. Kita mempertahankan 11 rakaat saja, oke lah, misalnya belum di ujung malam, katakanlah seperti tarawih di bulan-bulan biasa itu. Saja kadang-kadang kan sebagian agak berantakan di bulan Syawal, gitu bang, macam-macam, tiba-tiba loro wetenge, macam-macam di bulan Syawal itu. Makanya kita ingat lagi bahwa iklam arsadakallahu li taatihi.
Ayo kita saling mendoakan agar kita tetap taat kepada Allah. Ini bukan persoalan ringan ini, istiqomah seperti ini. Kemudian dikatakan anal hanifiyata, sesungguhnya al hanifiyah, bahwasanya al hanifiyah millata Ibrahim, adalah milahnya Ibrahim. Nanti ada keterangan tentang milah Ibrahim. Ini sebenarnya di kitab Tauhid disebutkan ini sudah. Kalau jenengan perhatikan kajiannya Ustaz Rasid hafizahullah taala, insyaallah jenengan sudah paham di bab ini. Anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Bahwa milahnya Ibrahim itu adalah hanya menyembah kepada Allah saja, mukhlishon, murni lahuddin, di dalam melaksanakan agama ini. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, yang dengan itulah Allah perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk itu. Jelas sekali. Al-Hanifiyah adalah milahnya Ibrahim. Al-Hanifiyah adalah agamanya Ibrahim. Makanya kalau jenengan zikir pagi, ada salah satu menyebutkan tentang ini, ya enggak? Contohnya di pagi hari, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Gini bang, itu zikir pagi kita, sampai Rasulullah sebutkan ini di tiap pagi dan sorenya. Saking pentingnya milah Ibrahim. Saking pentingnya milah Ibrahim. Tapi juga jangan keliru. Dulu kalau nggak keliru Ahmad Musaddiq atau siapa yang mengatakan tentang agama itu ya ikut agamanya Ibrahim, bukan agama Islam. Ini salah pengertian maksudnya itu. Bahwa Nabi Muhammad SAW kita disuruh mengikuti milahnya Ibrahim, maksudnya inti ajarannya maksudnya. Nanti disebutkan ayat-ayatnya insya Allah. Jadi inti ajaran Ibrahim alaihissalam, milahnya Ibrahim adalah menyembah kepada Allah dengan memurnikan penyembahannya total, yang ternyata itulah yang menjadi perintahnya Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan kita dalam rangka untuk itu. Wa khalaqahum laha, memang Allah menciptakan kita dalam rangka untuk itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau kita ditanya untuk apa kita dilahirkan di bumi, ya untuk ibadah maksudnya, tidak untuk tujuan yang lain. Semua aktivitas kita, semua instrumen yang kita miliki, semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus digaris tebali. Dulu ketika saya pertama kali mengenali ayat ini, sampai saya tulis, saya tempel di kamar. Saking supaya saya kalau keluar rumah, yo ingat tujuan saya ibadah, masuk rumah tujuan saya ibadah. Kalau koridornya ini kita pegang, kita bakal hati-hati ngomong sama istri, hati-hati ngomong sama anak, hati-hati ngomong sama semuanya lah. Kenapa? Karena harus dalam koridor ibadah. Marahnya pun karena marah ibadah. Misalnya kita punya anak remaja, tahu-tahu sudah mulai pacaran, kita marah, itu marah ibadah itu. Karena kita mengingkari perbuatan anak kita yang mulai melakukan hal-hal yang tidak diizinkan. Yang di zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Saya nggak kebayang, kebetulan anak saya di pondok masih mendingan. Yang di luar itu saya lihat tantangannya besar sekali. Karena zaman sekarang anak-anak itu menjadi dewasa, lebih dewasa dari umurnya. Karena stimulan-stimulan di media sosial. Ya Allah Pak, zaman sekarang itu tantangannya besar nggak kayak zaman kita. Sekarang itu gambar-gambar terbuka sangat banyak. Tentu saja beda dengan orang-orang seumur kita. Anak-anak remaja diperlihatkan gambar-gambar yang buruk-buruk seperti itu kan mempengaruhi struktur kimia otaknya itu. Dulu ketika saya sekolah itu ada teman yang punya hobi nonton hal-hal seperti itu, struktur kimia otaknya berubah sehingga berantakan itu sekolahnya. Belum lagi kemudian secara psikologi dia berantakan pula. Jadi tantangan anak zaman sekarang itu luar biasa. Semuanya harus menjadi intisari ibadah. Semua yang kita lakukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Ad-Dariyat ayat
Wa makna ya'budun disebutkan. Maksud dari ya'budun, maksud dari beribadah di dalam ayat itu adalah yuwahhidun, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami nggih? Tujuan kita diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Apa ibadah? Ibadah adalah mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya tujuan di seluruh aktivitas kita. Yakin banget kalau kita sudah melakukan ini, lebih tentram hidup kita, walaupun kondisi kita secara zahir mungkin kelihatan sangat berat. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi, itulah perintah Allah yang paling a'dham, yang paling besar, yang paling agung. Dari sekian banyak perintah-perintah Allah, sesungguhnya perintah paling agung adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Maka porsi mempelajari tauhid itu harus terus-menerus, nggak pernah berhenti. Saya kemarin silaturahmi ke sebuah kampung yang jauh dari perkotaan. Ternyata mereka secara batin itu meskipun di kampung yang pelajarannya mungkin nggak kayak kita, itu tetap tauhid, itu tetap luar biasa, tetap nomor satu. Dia mengatakan tentang surah Al-Ikhlas. Jadi ternyata Masya Allah Pak, orang di kampung pun yang penting kan surah Al-Ikhlas paham. Masya Allah. Saya sampai dengan bahasa mereka, tapi saya tahu dia dalam rangka mentauhidkan Allah. Bahasanya bahasa yang sangat sederhana. Intinya menyembah hanya kepada Allah, mintanya kepada dia. Petani, saya bertani ya saya pokoknya minta kepada Allah. Mupuk ya mupuk karena saya berharap dapat pahala dari Allah. Itu di kampung loh ini. Saya sampai kaget gitu. Jadi itu Pak Lik ya, adiknya ibu itu loh, tapi hidupnya di kampung jauh memang. Masya Allah. Lebih-lebih kita yang di kota. At-tauhid wa huwa ifradullah. Tauhid maksudnya adalah mengesahkan Allah bila ibadah, di dalam peribadahan. Wa a'dhamu manaha anhu, adapun yang paling dilarang oleh Allah, asyirku adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu kita menyembah Allah bersamaan dengan itu kita menyembah selain Allah. Ini kita mengulang saja yang ini karena sudah dipelajari sebelumnya. Wa dalilu qaulu ta'ala, adapun dalilnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan apapun. Fa idza qila laka, halaman berikutnya, fa idza qila laka, jikalau ditanyakan kepada panjenengan, ma usulu salasah, apa tiga landasan pokok, allati yajibu alal insani ma'rifatuha, yang setiap kita wajib mengetahuinya. Fakul, katakan, ma'rifatul abdi robbahu, seorang hamba mengenali Robnya, wadinahu, mengenali agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan sekarang. Jadi di bagian ini penulis mengangkat tentang milahnya Ibrahim alaihissalam. Milah Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah millata Ibrahim. Al-Hanifiyah itu adalah agamanya Ibrahim alaihissalam. Al-Hanifiyah secara bahasa berasal dari kata ahnaf. Jangan dulu mungkin sudah pernah diterangkan oleh Ustaz Rosid nih. Ahnaf itu seperti kaki O. Dan kalau dengan ambil akar bahasa Arab tentang maksud dari ahnaf, itu bukan lurus, bukan, tapi O. Makanya orang-orang Arab menyebut orang-orang yang kakinya O itu ahnaf. Maksudnya apa? Ada bagian yang condong ke dalam begini. Ini kan kaki. Kalau lurus kan begini, kalau O begini. Maksudnya ini tuh condong ke dalam. Maksudnya ahnaf itu kita itu condong ke tauhid. Bukan, saya pernah sampaikan dulu nih. Di sini ada kesirikan, di sini ada tauhid. Maksud ahnaf itu adalah kita tuh belok ke sini maksudnya.
bukan cuma lurus. Paham ya? Jadi kalau lurus saja tuh nggak cukup. Di sini ada keburukan, di sini ada kebaikan. Ahnaf itu kita tuh belok ke sana maksudnya. Jadi lebih berat menuju ke kebaikan, lebih berat menuju ke tauhid. Paham ya? Jadi ahnaf itu bukan lurus, tapi kita mempunyai beban lebih kepada yang tauhid atau kebaikan. Saya dipahami ya? Jadi maksud dari al-hanif ya, maksudnya adalah kita cenderung kepada tauhid. Kita menjauh dari syirik. Gitu, ya. Secara prinsip seperti itu. Kemudian kenapa yang disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tentu saja punya alasan penulis. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang spesial. Di antara hal yang menunjukkan hal itu adalah yang pertama, surah An-Nahl ayat ke 123, yaitu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika," kemudian aku wahyukan kepada engkau Muhammad, "anittabi milata Ibrahim," agar engkau mengikuti milahnya Ibrahim. Hanifa, dia adalah orang yang hanif. Hanif itu seperti ahnaf tadi itu, orang yang cenderung kepada tauhid. Wa makana minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini jelas tersirat perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Yang ternyata disebutkan milahnya Ibrahim adalah mengesahkan Allah. Tadi sudah disebutkan nggih. Milahnya Ibrahim adalah anta'budallah. Kita itu menyembah hanya kepada Allah saja. Jika mungkin ada yang bertanya, bukankah Nabi Muhammad lebih afdol dibandingkan Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi Muhammad SAW harus mengikuti Nabi Ibrahim AS? Iya, Nabi Muhammad SAW jauh lebih afdol dari Nabi Ibrahim AS. Tetapi di dalam sejarah maka Ibrahim AS lebih dulu. Maka kata-kata mengikuti itu dalam hal intisarinya maksudnya. Intisarinya. Ternyata dari Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sebenarnya intisari agama itu sama, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja. Maka putar-putar kita belajar agama, muter-muter, ingat-ingatlah intinya kita itu menyembah Allah di seluruh aktivitas kita. Ini penting banget, urat nadi yang kita pelajari ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sepanjang orang itu seluruh aktivitasnya, kegiatan matanya, kegiatan tangannya, kegiatan kakinya, semuanya mengesahkan Allah, itulah keberuntungan kita. Nggak ada ruang untuk ngelek-elek wong liya, nggak ada ruang. Gini bang, nggak ada ruang untuk marah-marah, nggak ada ruang kalau kita sudah benar-benar mengesahkan Allah. Konsentrasi kita hanya bagaimana Allah ridho, bagaimana Allah suka, bagaimana Allah senang, bagaimana supaya Allah nggak murka kepada kita, ya nggak? Jelas sekali ya anunya, pesan dari para nabi itu pada kita. Bahkan Nabi Ibrahim SAW secara nasab kan kakeknya Nabi Muhammad. Gini bang, semua keturunan Quraisy dari Ibrahim alaihissalam. Maka sangat jelas kalau kemudian Allah memerintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Di samping Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti milahnya Ibrahim, kita pun disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Adapun dalilnya adalah surah Ali Imran ayat ke 95. Nanti jangan buka surah Ali Imran ayat ke 95, yaitu fattabi'u, ikutilah millata Ibrahim, milahnya Ibrahim, hanifa, yang adalah agama yang hanif. Itu perintah Allah untuk kita. Kemudian Nabi yang pertama kali diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya ada dua nabi yang diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125, surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Innallaha takhadani, dan Allah telah mengambilku khalila sebagai
kekasihnya. Kama sebagaimana tahoda Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah mengambil Ibrahim sebagai khalilnya, Khalilur Rahman. Jadi ini keistimewaan Ibrahim alaihissalam, sehingga sampai milahnya pun disebutkan secara khusus untuk diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah Nabi Ibrahim adalah satu-satunya manusia yang bertauhid tatkala itu. Saya dulu pernah sampaikan, mungkin jenengan kuat tauhid, jenengan yakin banget atas sebuah ajaran atau ideologi di sebuah tempat, di sebuah masyarakat, tapi seluruh masyarakatnya menentang jenengan. Lama-lama mungkin jenengan akan rontok, oh jojo aku sing salah yo, maksudnya aku dewean kabeh wong kok betok karo aku yo. Nah, ini kan sering terjadi seperti itu, gini nggih. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, khususnya untuk amalan-amalan. Itu kan kadang-kadang, lah ini aku ora melu ki, aku beda dhewe, aku di apa namanya? Disisihkan. Ini nggih. Enggak mudah loh seperti itu nggih. Enggak mudah. Ada seseorang yang menjadi imamnya sebuah amalan. Kemudian dia belajar hijrah, pengumuman di jemaahnya. Sejak saat ini saya sudah enggak lagi. Itu kan hebat banget orang seperti itu Nabi Ibrahim. Enggak gampang kan? Sejak hari ini saya sudah enggak ngimami lagi. Yang seperti itu saya tinggalkan, monggo. Besok kalau saya meninggal pun tidak perlu dibegitukan. Itu enggak mudah itu. Gitu Bang nggih. Nah, ternyata Ibrahim alaihissalam itu ketika dulu bertauhid itu dewean. Seluruh kaumnya, bahkan bapaknya pun enggak, menentang seluruhnya. Lah kok isih tetap bertauhid? Maka dialah orang yang menjadi bapaknya tauhid saja masih berdoa, Rabbi wajnubni wabaniya anak budal asnam. Itu kata-katanya Ibrahim alaihissalam. Maka para ulama ketika membahas ayat itu tentang doanya Ibrahim alaihissalam itu banyak yang menangis. Kenapa? Ada 4 alasan utama. Di antaranya adalah, loh dia tuh bapaknya tauhid, yang stok tauhidnya oke, lah kok isi berdoa, ya Allah tolong selamatkan aku dari penyembahan selain kepadamu, dan anak keturunanku juga menyembahnya kepadamu saja. Bayangkan, koyo-koyo tau wong sugih banget isi kondo, ya Allah saya tuh beri kekayaan kepada saya supaya saya nggak miskin, padahal kekayaannya udah 7 keturunan. Ada yang mengatakan, iya saya 7 keturunan tapi saya turunin ke 8 jadi miskin. Masya Allah, ya khawatir nanti turunan ke-8-nya sudah nggak bertauhid lagi. Saking lembutnya Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai yang stok tauhidnya banyak saja masih berdoa. Ini pesannya buat kita luar biasa. Maka para ulama menyebutkan, jikalau ada hari ini seorang ulama yang mengklaim saya nggak perlu lagi kok berdoa terkait dengan ketauhidan, itu orang yang terlalu berani. Kenapa? Ibrahim alaihissalam saja yang jelas-jelas menjadi bapaknya tauhid masih berdoa tentang tauhid. Masya Allah. Jadi persoalan yang sangat agung, yang dengan itu kita meninggal, dengan itu kita dibangkitkan, dengan itu kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surganya Allah, insya Allah ta'ala. Kemudian ini penting, Nabi Ibrahim alaihissalam diakui oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum muslimin, dan orang-orang musyrikin. Semuanya mengakui Ibrahim alaihissalam. Sangat dipahami ya? Karena apa? Orang Yahudi juga keturunan Ibrahim alaihissalam, orang Nasrani keturunan Ibrahim alaihissalam, Quraisy keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum muslimin, Nabi Muhammad dalam hal ini adalah juga keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka kata-kata ikuti milah Ibrahim itu sebenarnya pesan buat mereka. Jelas banget, mbahmu kiyo koyo ngene iki lho, mbahmu itu ya hanya menyembah kepada Allah saja loh. Itu kan mudah, sangat dipahami ya. Kalau ada sebuah perintah yang kemudian ada sejarahnya, yang sejarahnya itu terkait dengan yang bersangkutan, lah lebih gampang. Nek kowe melu aku, oke lah kowe ora gelem. Tapi melu mbahmu iki lho, Ibrahim alaihissalam, yang ternyata ajarannya adalah ajaran yang saya bawa, yang saya beritahukan kepada kalian. Sangat dipahami, sangat dipahami. Andai orang non muslim baca ini kan masya Allah ya. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 67 tentang pernyataan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri berarti apa? Muslim. Sangat dipahami ya? Makanya ada orang Yahudi sekarang, zaman sekarang, yang menyebutkan bahwa agama di dunia ini ya cuma satu, yaitu Muslim.
yang berarti adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Itu orang Yahudi loh yang mengatakan. Allah berfirman, "Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian." Allah memberitahukan Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan. Dia adalah orang yang hanif. Musliman adalah orang yang berserah diri kepada Allah, seorang muslim. Wa kana minal musyrikin, dan dia termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat ke-67. Nah, itu yang kita bahas pagi ini. Kita telah belajar tentang milahnya Ibrahim, yang intisarinya juga adalah agar kita mukhlishon lahudin, kita benar-benar memurnikan sesembahan kita total hanya kepada Allah di dalam seluruh aktivitasnya. Saya ulang lagi, di dalam seluruh aktivitas kita, perbuatan mata kita, perbuatan hidung kita, mulut kita, pendengaran kita, seluruhnya di dalam rangka mengesahkan Allah total. Nggak ada ruang untuk riya, nggak ada ruang untuk dipuji-puji oleh makhluk. Semuanya total, hanya berharap kepada ridho Allah saja. Mudah-mudahan pesan dari milahnya Ibrahim ini bisa kita tangkap, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz Bardi. Monggo. Mungkin agak minta sedikit tadi yang saya rasakan akhir-akhir ini. Nggih. Terutama dengan pernyataannya satu itu. Nggih. Dan pernyataan menurut beliau yaitu sudah berburu memurtadkan orang Islam. Yang saya terbetik ini karena masalah Al-Fatihah. Saya pada berani mengatakan Al-Fatihah itu karangan Muhammad. Coba cermati. Saya mencermati ini. Saya jawabnya bagaimana ini, karena ini ada kontroversi. Coba siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Masalah Allah minta petunjuk jalan yang lurus. Itu hanya karangan Muhammad. Dan ini ternyata menggoyahkan akidahnya orang Islam. Nah, ini jawaban yang tepat itu bagaimana? Ini mungkin bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Jazakallahu khair, pertanyaan yang baik insyaallah. Kita reply lagi ke pengajian kita sebelumnya tentang ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah sampaikan, memang ayat ini menjadi ayat yang diinstal untuk orang-orang yang belajar teologi Kristen. Kalau dengan lihat di misalnya di sini Duta Wacana ya, Satya Wacana apa Duta Wacana di sini. Itu saya punya teman yang dia jadi pendeta. Ternyata mereka dibekali tentang nabimu wae jik njaluk jalan yang lurus saya meneh kowe. Itu nabimu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada saya jalan yang lurus. Kan begitu. Urung ketemu tekan saiki jalan yang lurus, sampean minta sampai hari kiamat tetap mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, jaluk jalan lurus terus lah. Kapan ketemu nih? Iki loh, Yesus sudah jelas menyelamatkan. Begitu nanti closingnya. Padahal jawaban atas itu mudah sekali kan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah saya mohon pada engkau minta jalan yang lurus. Jawabannya di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang an'amta alaihim, kepada mereka diberi nikmat. Jadi kalau orang Islamnya agak sedikit pandai sebenarnya nggak ada masalah. Saya minta jalan yang lurus, maksudnya jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Di dalam surah An-Nisa dikatakan ada 4 golongan, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Maksudnya kita minta jalan yang lurus adalah agar kita itu meniru mereka ini. Maka kita wajib mempelajari tentang sirah Nabi, sirah para sidikin, para khulafaur rasyidin, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan para solihin. Maka di dalam at-tahiyat kita mintakan doa untuk orang solih. Setelah wudhu untuk orang solih. Karena dari 4 ini yang paling mungkin kita capai adalah solihin. Kemudian di ayat berikutnya,
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah bahas nih. Al-maghdub yaitu bukannya jalannya orang-orang yang al-maghdub 'alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Ditanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Al-maghdub al-yahud. Dia adalah orang-orang Yahudi. Apa maksud orang Yahud? Adalah orang-orang yang diberi ilmu nggak mau mengamalkan ilmunya. Makanya orang Islam pun kalau sudah berilmu nggak mau mengamalkan ilmunya, dia mewarisi sifat orang-orang Yahudi. Bayangkan mereka diperintahkan untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu, cari akal. Pasang jala-jala di hari Jumat, ambil hari Minggu. Ya Allah, nggak ngambil hari Sabtu saya. Kebetulan Allah juga uji, nek setuki iwa, oke banget muncul kabeh. Masya Allah. Kemudian ad-dolin, siapa ad-dolin ya Rasulullah? An-Nasoro adalah orang-orang Nasrani. Siapa orang Nasrani? Sifatnya adalah orang-orang yang rajin beribadah ning randuwe ilmu. Tanpa ilmu, coba perhatikan, Syafiuddin contohnya tuh. Punya ilmu kah orang seperti itu? Naudzubillah. 300 ayat dihapus itu. Si Mamat, la ilaha illallah. Kalau orang berilmu nggak mungkin seperti itu. Pahami? Lihatlah perbedaan antara orang yang mu'alaf dengan orang yang murtadin. Yakin banget Pak, hati kecil mengatakan murtadin kebanyakan wong bodoh. Ya wong biasanya karena uang lah, karena istri lah, karena macam-macam. Tapi lihatlah orang yang mu'alaf, ketika masuk saja udah menangis, datangnya hidayah, Masya Allah. Sangat dipahami. Jadi itu Pak. Jadi mereka hanya melesetin saja sebenarnya. Jadi mereka nggak paham tafsir kan, ya kan. Sesungguhnya jawaban atas ihdinas siratal mustaqim ada di ayat berikutnya, dan di dalam surah An-Nisa tentang siapa mereka ada 4 golongan itu. Jadi itu Pak, insya Allah Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Kita sampun. Kita akhiri. Ditutup. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.